Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi segmen dan target pasar bersama saya, Humaira Sabila Khan, SCMM. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda dari suatu pasar tertentu. Segmentasi pasar bisa juga diartikan sebagai pengidentifikasi analisis perbedaan pembeli di pasar. Segmentasi pasar menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Segmentasi pasar dapat dimaksudkan sebagai pembagian pasar yang berbeda-beda heterogen menjadi kelompok pasar yang homogen, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Syarat segmentasi yang efektif yang pertama dapat diukur measurable, yang kedua keukuran daya beli dan profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Yang ketiga dapat dijangkau accessible, yang keempat segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif, lalu cukup besar substansial, segmentasi pasar cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Suatu segmen merupakan kelompok yang homogen yang cukup bernilai untuk dinilai oleh program pemasaran yang sesuai. Lalu dapat dibedakan differentiable. Differentiable berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Dapat dilaksanakan actionable. Actionable berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Manfaat segmentasi pasar. Pasar lebih mudah dibedakan, pelayanan lebih, segmentasi pasar lebih terarah, menemukan peluang baru, faktor terpenentu desain, strategi komunikasi lebih efektif, melihat kompetitor dengan segmen yang sama, evaluating target, dan rencana bisnis. Prosedur melakukan segmentasi pasar. Yang pertama, tahap survei. Tahap ini dilakukan wawancara kepada target segmen pasar untuk mendapatkan pemahaman secara sikap, motivasi, dan perilaku konsumen. Wawancara biasanya dalam bentuk kuesioner, di mana data kuesioner dikumpulkan bisa dijadikan informasi atas atribut-atribut yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, tahap analisis. Di tahap ini, data yang mengandung variabel-variabel berkorelasi tinggi dibuang, kemudian dilakukan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah maksimum segmen yang berbeda. Yang ketiga, tahap pembentukan. Di tahap ini dibentuklah kelompok yang berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografik, psikologi, psikografis, dan pola media. Dari sifat dominan yang ditemukan pada kelompok tersebut diberilah profil pada kelompok segmen itu. Jenis segmentasi pasar. Segmentasi pasar berdasarkan geografi, demografi, psikografi, socioculture, lalu berdasarkan hubungan secara ekstrim, situasi penggunaan, benefit, hybrid, pasar berdasarkan tingkah laku. Langkah-langkah dalam proses segmentasi. Segmentasi berdasarkan kebutuhan, mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang sama yang diinginkan pelanggan dalam menyelesaikan masalah konsumsi tersebut. Yang kedua, identifikasi segmen. Untuk setiap segmen berbasis kebutuhan, tentukan kelompok demografis, gaya hidup, dan perilaku penggunaan, mana yang membuat segmen itu berbeda dan dapat diidentifikasi atau ditindaklanjuti. Lalu yang ketiga, daya tarik segmen. Menggunakan kriteria daya tarik segmen yang sudah ditentukan sebelumnya seperti pertumbuhan pasar, intensitas persaingan, dan akses pasar. Menentukan keseluruhan daya tarik terhadap segmen. Yang keempat, profitabilitas segmen. Menentukan profitabilitas segmen. Yang kelima, positioning segmen. Untuk setiap segmen, ciptakan proporsi nilai dan strategi positioning harga produk berdasarkan kebutuhan dan karakteristik unik pelanggan segmen tersebut. Yang keenam, exit-tize segmen, menciptakan jalan cerita segmen untuk menguji daya tarik terhadap segmentasi positioning segmen. Lalu yang ketujuh, strategi bauran pemasaran, memperluas strategi positioning segmen untuk mencakup semua aspek bauran pemasaran produk, harga, promosi, dan tempat mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Sekian
Kita akan melanjutkan diskusi di kelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.